Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, ketemu lagi dengan pembahasan kita di One Punch Man. Ya, seperti yang udah kita lihat, Garo sekarang tuh udah ditransform ke mode terbarunya guys, dimana kali ini dia mendapat kekuatan atau mungkin menyatu dengan entitas paling berbahaya di serial OPM. Ya, God. Kekuatan luar biasa pun langsung ditunjukkan Garo dengan mencoba menghadapi Saitama lagi. Kali ini harus kita akui nih, sesuatu yang gak biasa pun terjadi pada Saitama. Mulai dari ekspresi terkejut yang dimunculkan gak cuma sekali, hingga baju pahlawannya dia guys, agak compang-camping. Ini baru God yang memberi kekuatan kepada Garo. Lantas gimana kalau God benar-benar turun tangan menghadapi si gundul Saitama guys? Bukankah kekuatan yang muncul bisa lebih gila? Apakah kekuatan yang akhirnya bisa mendebarkan jantung Saitama akan tiba? Atau yang lebih buruknya nih, akankah Saitama menjumpai kekalahannya untuk pertama kalinya? Wow. Nah di sini aku coba merefresh kembali nih mindset kita guys, soal gimana sih kuatnya Saitama, sehingga kecemasan seperti tadi tuh ya nggak perlu terjadi. Apa aja kah itu? Udahlah ya, langsung aja kita ke kontennya. Let's go. Oke, sebelum membahas lebih lanjut soal betapa kuatnya Saitama tadi, mari kita sedikit pahami dulu nih situasi yang sebenarnya terjadi terkini guys. Saitama memang terlihat nggak menghabisi Garo sedari awal. Itu dikarenakan Saitama itu meyakini bahwa Garo pada dasarnya adalah tetap manusia biasa. Nggak peduli kondisi seperti apa yang dimiliki Garo, mulai dari evolusi tubuh hingga kekuatan, nggak merubah pemikiran Saitama bahwa dasarnya Garo tuh perlu diselamatkan guys. Kondisi ini semakin didukung dengan adanya permintaan Tareo agar Garo ini berhenti menjadi monster terdengar sampai ke telinganya Saitama. Alih-alih menganggap Garo sebagai monster, Saitama justru meyakini jika ada jiwa pahlawanan di hatinya Garo. Karena itulah dibandingkan langsung menghajarnya, Saitama itu terkesan mengulur waktu dalam pertarungan. Bukan karena nggak mampu, tapi murni karena nggak mau guys. Hal ini menandakan sedari awal Saitama itu memegang kendali pertarungan. Sebab pada dasarnya Saitama lah yang menentukan akan menyelesaikannya di mana gitu. Sayang, apa yang dilakukan Saitama ini harus sedikit diberi hukuman, berupa interupsi God yang pada akhirnya berhasil memperdaya Garo. Ya, alhasil jadilah Garo sekarang dengan kekuatannya yang bisa aja mendekati level God yang sesungguhnya guys, yang kini juga akan mengancam para pahlawan kelas S. Oke, kurang lebihnya itu situasi yang terjadi antara pertarungan Saitama dengan Garo yang sedang berkolaborasi bersama God. Sekarang kita menuju ke poin selanjutnya nih, yaitu tentang kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh si gundul berjubah ini. Oke, seperti judulnya, One Punch Man. Saitama itu kan adalah manusia yang bisa menyelesaikan segalanya dalam satu pukulan. Rasanya aku yakin betul lah apa yang ku omongin ini nggak berlebihan soal segalanya ya kan? Ingat gak perkataan Saitama soal gimana dia tuh pengen menghancurkan bumi? Jelas itu bukan omong kosong belaka guys. Dan tentunya semua itu bisa dia lakukan cukup dengan satu pukulan aja. Dalam tanda kutip, ya kalau bener-bener serius ingin ngelakuinnya gitu kan. Sejauh ini potensi kekuatan tinju Saitama itu kan belum terekspos sepenuhnya ya kan. Oke lah, mungkin kita udah sering kali ngelihat Saitama itu memperlihatkan jurus pukulan seriusnya. Namun kebanyakan dari kita pasti setuju lah, serius dalam tanda di sini nih bukan kekuatan Saitama secara seutuhnya. Artinya dari 100% lah katakanlah. Mungkin dari pukulan serius tadi baru 1 hingga 2% kekuatan yang dilepaskan coy. So gimana nih kekuatan penuh Saitama dengan pukulan super duper seriusnya? Kehancuran planet tentu bukan hal yang mustahil buat dia. Mau apapun wujud musuhnya bakal selesai dengan satu pukulan aja guys. Tapi nggak seru dong kalau cuma pukulan aja kekuatannya. Ya, atau bikin pertarungan Saitama jadi nggak variatif dong. Oke, tenang dulu guys. Sebenarnya masih ada kekuatan lain nih yang udah aku list khusus untuk pembahasan kita kali ini. Oke, kita lanjut lagi. Kekuatan yang besar tentu membutuhkan energi yang besar juga kan. Karena itulah Saitama itu diperlihatkan gak pernah sedikit pun kelelahan dalam suatu pertarungan guys. Mungkin agak bingung karena selama ini durasi pertarungan Saitama itu kan ya pendek kan. Cuma kalau kita lihat ketika Saitama berhadapan dengan Boros, intensitas pertarungan keduanya itu berlangsung cukup lama. Ditambah serangan dahsyat yang terus-terusan dilancarkan oleh Boros guys. Meski cuma bertahan tentunya dengan energi yang gak sebanding, bisa aja ya kan Saitama tumbang duluan. Begitupun dengan pertarungan Saitama melawan Garo kali ini. Garo kan udah terkesan udah lelah terlebih dahulu dalam menghadapi tingkah lakunya si Saitama kan. Alhasil durasi pertarungan keduanya cuma bikin Garo itu terlihat putus asa. Energi besar gak kenal lelah ini menjadikan Saitama itu sebagai sosok yang siap menghadapi pertarungan entah mau berapa lama pertarungan tersebut berlangsung. Malah sebaliknya, Saitama itu bisa mengatur seenaknya sendiri dan bukan tenaga dia yang habis, melainkan tenaga musuh duluan yang keburu tamat gitu.
Dan jangan lupakan juga, energinya Saitama ini tuh bener-bener nggak memiliki batas guys. Yang mana Boros sendiri aja menyadari hal itu. Karena berkat Boros lah kita tuh jadi tahu sedari awal guys, kalau Saitama bertarung dengannya pun masih menahan diri. Sekalipun Saitama mengatakan jurus pukulan, seriusnya energi besar Saitama ini juga mendukungnya untuk memiliki kekuatan yang nggak terukur. Semuanya dilepaskan dengan cukup stabil oleh Saitama. Akan tetapi tetap terlihat begitu luar biasa di mata orang biasa gitu. Contoh simpelnya nih, bisa kita lihat waktu Saitama ujian fisik masuk asosiasi pahlawan. Powernya Saitama jadi yang terbaik kan di antara semua peserta yang ada. Malahan Saitama itu kan meraih rekor untuk semua tes. Dan sayang aja di tes tulisannya aja yang dia tuh lumayan minus kan. Oke, tadi kan udah secara power dan energi nih. Sekarang kita bicara soal gimana kecepatan yang dipunya oleh Saitama yang terbilang itu ya sangat gila juga kan. Nah, kecepatan milik Saitama ini bahkan jauh melampaui Sonic yang secara harfiah telah mempelajari berbagai hal soal kecepatan sejak dirinya masih kecil. Kemudian Flashy-Flash sang pahlawan satset-satset aja masih bukan ya tandingannya Saitama lah. Ditambah refleks Saitama pun ya sama baiknya pula guys. Sehingga mau secepat apapun serangan yang dilancarkan, semua itu akan dengan mudah dihindari oleh Saitama. Malahan begitu Saitama akan membalikkan serangan, kecepatannya bisa jauh lebih tinggi. Banyak momen ya kok, semisal kalian inget-inget saat Saitama menghindari serangan ketika sparring dengan Genos. Atau ketika dia membuat banyak bayangan dirinya yang bermodalkan loncat samping serius sampai membuat Sonic itu terlempar cuma karena nyenggol doang gitu guys. Jadi apakah Saitama bisa dikatakan lebih cepat dari cahaya di serial One Punch Man? Sayangnya sih belum guys. Karena pernah ada artikel di mana ada konten kreator yang mengukur kecepatan Saitama berdasarkan lompatannya dari bulan ke bumi. Hasilnya, ya Saitama lebih cepat dari kecepatan suara, tapi kurang seperkian detik dari kecepatan cahaya. Nah, tetapi kita masih belum tahu apakah Saitama udah memaksimalkan kekuatannya atau belum ya kan? Ya, apapun bisa terjadi sih. Oke, gak cuma daya serangnya aja nih yang jadi keunggulan Saitama guys. Daya tahannya sama bagusnya. Setiap serangan apapun yang ditunjukkan ke Saitama emang gak pernah berhasil mengancam si gundul ini guys. Sehingga rasanya agak sulit ya kan menilai gimana sih daya tahan Saitama yang sesungguhnya. Tapi lagi dan lagi, kita tuh bisa mengambil dari pertarungan Saitama dengan Boros. Nah, Saitama itu kan dipentalkan oleh Boros hingga ke bulan. Efek dari terlemparnya Saitama ke bulan ini bahkan membuat retakan yang cukup besar di permukaan bulan guys. Malahan retakan tersebut masih terlihat dari bumi. Tetapi yang bikin salut adalah Saitama itu sama sekali gak terluka ataupun merasakan kesakitan. Semisal serangan ini menimpa Tatsumaki atau Blaze, wah gak kebayang ya kan kayak mana ya kan sakitnya mereka tuh. Apalagi Saitama keluar dari atmosfer bumi. Oke, makhluk biasa harusnya sih udah musnah kan karena tekanan dan gesekan udara di atmosfer gitu. Tapi hal tersebut gak terjadi sama Saitama, gak berlaku buat dia. Saitama tuh sempat kehilangan oksigen meskipun gak langsung membunuhnya. Adakah makhluk lain di serial One Punch Man yang bisa sampai segitunya guys? Rasanya kayaknya gak ada sih. Nah, indikator lainnya nih bisa kita lihat saat Saitama dicoba untuk jadi persembahan oleh Orochi. Bermandikan magma di markas asosiasi monster yang sangat panas. Cuma dianggap layaknya sauna oleh Saitama. Tangannya tuh masih sempet-sempetnya pula ya kan, kayak mainan air gitu guys. Kekebalan tubuh Saitama tuh emang sangat luar biasa sih. Kebal terhadap serangan apapun, gak habis meskipun melintasi luar angkasa, hingga gak berpengaruh dengan suhu yang sangat ekstrim sekalipun. Gue curiga deh, kayaknya kedukun nih. Oke. Dan kemampuan Saitama yang terakhir nih adalah dirinya yang sanggup menembus dimensi guys. Ini seolah menjadi kunci dalam menghadapi God yang emang hobi banget mempermainkan ruang dan waktu. Kekuatan ini pertama kali muncul saat pertarungan Child Emperor melawan Phoenix Man. Ketika itu Child Emperor ini dibawa oleh Phoenix Man menuju dimensi yang jadi wilayah kekuasaannya. Namun saat interaksi keduanya sedang terjadi guys, Saitama ini menginterupsi pembicaraan mereka. Cara Saitama menembus dimensi ini pun sangat mudah. Dia itu cuma memukulkannya dan langsung masuk seenak jidatnya tuh. Padahal di dimensi Phoenix Man ini ya cuma Phoenix Man aja yang bisa mengaksesnya guys. Nggak peduli sang musuh mau bertarung ke dimensi lain sekalipun, nampaknya Saitama akan bisa mengejarnya sampai bener-bener menghabisi monster tersebut. Oke, itu dia tadi nih, berbagai kekuatan gila yang dimiliki oleh Saitama yang membuat kita tuh nggak perlu cemas lah sekuat apapun musuh Saitama. Ya karena ujung-ujungnya nanti tuh setiap musuh Saitama tuh cuma dijadikan cara Saitama mengisi waktu luangnya aja. Ya nggak terkecuali Garo nanti.
Tapi justru itu ya kan yang bikin seru ceritanya kan. Development si musuhnya Saitama ini tetap kayak ngasih kita sensasi tersendiri lah setiap kali kita ngelihat cerita yang berjalan ini. Ya kan? Oke, mungkin itu dulu guys pembahasan kita di konten kali ini. So, see you again next time. Adios, caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.